Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurani Soleha Berginting, NPM 1813031020 kelas B dari Pendidikan Ekonomi 2018 Universitas Lampung. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana peran akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimana cara mensinergikan akuntansi sektor publik di sekolah, khususnya mata pelajaran ekonomi. Untuk teman-teman, simak baik-baik ya videonya. Sebelum memasuki apa saja peran akuntansi sektor publik, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu nih, bagaimana sih pengertian akuntansi sektor publik. Nah, jadi akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menjadikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Nah, dapat kita katakan akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. Selanjutnya, bagaimana sih peran akuntansi di era digital sekarang ini? Nah, menurut Ronald Silaban, akuntan sektor publik memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan relevan. Nah, di era revolusi 4.0 akan ada perubahan teknologi yang lebih cepat. Nah, untuk bertahan dalam era ini, profesi akuntan perlu ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, akuntan di sektor pemerintah harus berubah dengan melengkapi kemampuan mereka dengan berbagai pengetahuan di luar akuntansi yang sangat berkembang saat ini. Selanjutnya, Gadaf berpendapat penggunaan inovasi terbuka dalam sektor publik beragam dan telah diterapkan di beberapa negara, seperti negara Chili, Kolombia, Mesir, dan Lebanon. Nah, kegiatan inovasi terbuka berorientasi untuk mengembangkan peluang nyata dan dapat ditindaklanjuti bagi praktisi pemerintah untuk bekerja sama dengan warga negara untuk mengatasi tantangan yang sulit diatasi dalam berbagai masalah yang berasal dari perkotaan hingga pemerintahan. Sementara itu, Ruhaya Atan berpendapat bahwa ada beberapa peran akuntan dalam revolusi industri 4.0. Nah, menurut dia, yang pertama, seorang akuntan perlu berperan lebih strategis dalam hal penerapan inovasi artificial intelligence atau AI, menghadirkan akuntansi yang lebih akurat dan mengurangi margin kesalahan, mengetahui aktivitas penipuan, dan membatasi kerusakan. Nah, kemudian akuntan dapat menjadi pendorong otomasi bisnis, mengacu kepada berbagai layanan baru termasuk jaminan AI. Nah, di sisi lain, seorang akuntan juga berperan penting dalam analisis informasi berdasarkan data waktu nyata melalui teknologi analitik data. Nah, ini nantinya bisa digunakan untuk penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, analisis harga, hingga analisis penghematan biaya. Selanjutnya, mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah. Penggunaan kajian akuntansi sektor publik di dunia pendidikan ataupun di sekolah memiliki peran penting. Pengelolaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Menurut Mayop, kutipan 2015, akuntansi sektor publik memiliki standar yang sedikit berbeda dengan akuntansi biaya. Karena itu, akuntansi biaya belum mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di sektor publik. Nah, salah satu lembaga kerja akuntansi sektor publik, lembaga pemerintahan adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah. Oleh sebab itu, akuntansi sektor publik adalah akuntansi pendidikan diterapkan di sekolah sebagai implementasi dari akuntansi publik. Selanjutnya, cara guru mengajar agar siswa cepat paham mengenai akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan mind map. Menurut prinsip Bryan Management, konsep mind map dikatakan sesuai dengan kerja alami otak karena dapat membuat kedua belah otak bekerja sama secara bersamaan dan akan membantu memahami konsep dengan lebih baik. Nah, mind map juga membantu murid
melihat konsep materi secara menyeluruh dengan jelas, melihat keterkaitan antara satu bab dengan bab lain, dan materi lebih mudah dipahami dengan petunjuk visual serta membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua adalah terapkan metode interaktif. Nah, selain fokus pada materi, guru juga harus memikirkan perkembangan murid. Maka itu, guru harus memberikan kesepakatan kepada siswa untuk bertanya dan memancing agar siswa banyak yang bertanya seputar pelajaran yang dibahas. Nah, guru juga harus bisa membuat fokus grup dan melalui diskusi secara bergantian dengan kelompok. Nah, hal ini akan memicu murid untuk lebih aktif dan berpikir kritis dalam memahami akuntansi atau suatu topik. Yang ketiga, berkeliling untuk menjawab pertanyaan murid. Guru juga harus meluangkan waktu untuk berkeliling menjawab pertanyaan siswa saat mereka belajar secara mandiri maupun kelompok. Cara ini memberikan instruksi secara personal dan dapat secara khusus membantu siswa yang masih bingung dengan materi tertentu. Respon murid terhadap pelajaran tentunya berbeda-beda. Maka, guru harus dapat menggunakan metode belajar yang lebih baru dan modern agar murid cepat paham dan tidak bosan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video saya. Thank you, terima kasih.